Materi kita hari ini berjudul Perencanaan Usaha Makanan Awetan Nabati dan Hewani. Untuk materi hari ini kita masuk ke kompetensi dasar 3.2. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat memahami perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, yang pertama kita masuk ke rencana usaha. Nah, apa yang dimaksud dengan rencana usaha? Rencana usaha itu adalah sebuah proses untuk menentukan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Nah, jadi sebelum kita menjalankan sebuah usaha, kita harus dulu menyusun sebuah rencana. Jangan sampai usaha kita berjalan tanpa menyusun rencana. Selanjutnya, makanan awetan nabati dan hewani. Nah, sesuai dengan materi kita, rencana usaha yang dimaksud di sini adalah rencana usaha untuk makanan awetan yang terbuat dari bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan makanan awetan nabati atau makanan awetan yang terbuat dari bahan pangan nabati. Nah, yang dimaksud dengan makanan awetan nabati itu adalah makanan yang bahan dasarnya atau bahan utamanya adalah dari tumbuhan yang tentu saja sudah melalui proses pengolahan yang tepat, sesuai, dan dikemas dengan baik itu menggunakan pengawet maupun tidak, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Nah, contoh makanan awetan nabati itu snack keripik kentang yang biasa kita temui di supermarket atau jajanan tradisional seperti asinan salak. Nah, jadi ini adalah makanan-makanan yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan dan diawetkan dengan caranya masing-masing agar bisa bertahan lebih lama. Selanjutnya, makanan awetan hewani atau makanan awetan yang terbuat dari bahan pangan hewani. Nah, yang dimaksud dengan makanan awetan dari bahan hewani adalah makanan yang terbuat dari hewan. Bahan dasarnya adalah hewan atau bahan utamanya adalah hewan yang sudah melalui proses pengolahan yang sesuai dan dikemas dengan baik, baik menggunakan pengawet maupun tidak. Dan tentu saja makanan ini mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Jadi sama seperti makanan awetan nabati, bedanya nabati adalah terbuat dari tumbuhan, hewani terbuat dari hewan. Nah, contoh dari makanan awetan hewani itu adalah ikan asin dan sarden kaleng. Masih banyak lagi contoh makanan awetan hewani yang bisa kita temui sehari-hari di supermarket itu, misalnya kornet atau tuna kaleng dan lain-lain ya. Kalau untuk tradisional itu biasanya ikan asin, ikan bandeng asap ya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke materi peluang usaha. Nah, sebelum kita membuat rencana usaha, kita harus melihat dulu peluang dari usaha yang akan kita jalankan ini, apakah baik atau tidak. Nah, apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha itu adalah suatu ide yang menarik atau usulan usaha yang memberikan kemungkinan untuk memberikan hasil bagi seseorang yang ingin mengambil resiko. Jadi sebelum kita menentukan untuk membuat usaha apa, kita harus tahu dulu apakah usaha kita ini memiliki peluang di pasar atau tidak. Kemudian baru kita membuat rencana. Nah, baru setelah membuat rencana usaha, barulah kita menjalankan usaha kita. Selanjutnya adalah kriteria peluang usaha yang baik. Sebelum kita membuat usaha, kita harus tahu dulu ya peluang dari usaha kita ini. Apabila usaha kita memenuhi kriteria-kriteria berikut ini, berarti kita bisa menjalankan usaha kita. Nah, di sini ada 5 kriterianya ya. Yang pertama, permintaan yang nyata, pengembalian investasi, kompetitif, mencapai tujuan, dan ketersediaan sumber daya dan keterampilan.
Yang pertama adalah permintaan yang nyata. Nah, maksud permintaan yang nyata di sini, usaha yang akan kita jalankan itu bisa dikatakan memiliki peluang yang bagus apabila terdapat permintaan yang tinggi dari masyarakat. Nah, misalnya saja masyarakat di Kota Sampit sangat ingin merasakan pizza. Nah, maka usaha pizza memiliki peluang yang bagus untuk berkembang di Kota Sampit ini. Nah, bisa kita lihat ya di sini ada pembangunan Pizza Hut. Nah, bisa kita lihat juga pelanggannya sangat banyak sekali ya. Nah, itu artinya usaha Pizza Hut itu berhasil memenuhi keinginan masyarakat Kota Sampit. Nah, baiklah, selanjutnya adalah pengembalian investasi. Satu usaha itu bisa dikatakan memiliki peluang yang baik apabila usaha tersebut memiliki jaminan untuk memberikan hasil dalam jangka waktu yang cepat dan tepat waktu. Kemudian selanjutnya kompetitif. Nah, satu usaha juga bisa dikatakan memiliki peluang apabila dapat mengimbangi baik itu lebih baik ataupun sama dari sudut pandang pelanggan dibandingkan dengan produk atau jasa yang sudah tersedia sebelumnya. Jadi usaha yang akan kita jalankan ini harus bisa mengimbangi saingan kita, baik itu lebih baik maupun sama dari penglihatan pelanggan. Selanjutnya, mencapai tujuan. Nah, jadi usaha juga bisa dikatakan memiliki peluang yang baik apabila dapat memenuhi tujuan dari orang maupun organisasi yang berani mengambil resiko untuk membuat atau menjalankan usaha tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir, ketersediaan sumber daya dan keterampilan. Nah, usaha itu juga bisa dikatakan memiliki peluang yang baik apabila terdapat sumber daya dan keterampilan yang bisa dijangkau untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, sumber daya itu bisa jadi dari bahan bakunya, kemudian dari tenaga kerjanya dan lain-lain yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, selanjutnya, sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha. Nah, apa saja sih hal-hal yang kita perlukan untuk menjalankan sebuah usaha? Nah, untuk menjalankan sebuah usaha, kita perlu 6M. Man, money, material, machine, method, dan market. Yang pertama, man atau manusia. Untuk menjalankan sebuah usaha, kita memerlukan manusia, memerlukan sumber daya manusia. Kita memerlukan keterampilan dari manusia atau tenaga kerja ya istilahnya. Kemudian selanjutnya money atau uang. Nah, tentu saja sebuah usaha itu memerlukan uang yang bisa kita jadikan sebagai modal. Bagaimanapun sebuah usaha itu pasti membutuhkan modal awal, di mana kita harus melakukan hal-hal berupa pengorbanan yang akan membuat modal tersebut kembali menjadi modal lagi dan memiliki tambahan yang bisa kita sebut sebagai keuntungan. Ya, jadi jangan sampai kita membuat usaha itu tidak balik modal. Kita harus bisa membuat bagaimanapun usaha kita itu bisa mengembalikan modal awal kita, kemudian bisa memberikan kita modal kembali untuk mengembangkan usaha kita, dan juga bisa memberikan kita tambahan yang tersebut sebagai keuntungan tadi ya. Kemudian selanjutnya material atau bahan. Nah, tentu saja karena kita di sini adalah usaha makanan atau usaha kuliner, jadi kita memerlukan material atau bahan. Nah, bahan baku yang kita gunakan untuk kegiatan produksi. Nah, karena usaha makanan tadi ya, berarti kita perlu bahan-bahan makanan. Nah, kemudian selanjutnya adalah mesin atau mesin. Jadi dalam usaha kuliner kita memerlukan alat-alat yang dapat mempermudah kegiatan produksinya. Nah, bisa jadi alat-alat tersebut merupakan mesin yang canggih ataupun mesin yang sederhana saja, tergantung dengan kemampuan dan jenis usaha kita ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah method atau metode. Nah, metode, kita memerlukan metode yang dapat kita gunakan agar usaha kita bisa berjalan ya secara efektif dan efisien.
Metode di sini bisa jadi adalah metode bagaimana cara mengolah makanan dengan baik, metode bagaimana cara mengemas makanan tersebut dengan baik dan menarik, kemudian bagaimana caranya manajemen atau mengatur usaha kita agar bisa berjalan dengan baik, bagaimana cara kita mengatur karyawan kita, dan lain-lain ya. Kemudian selanjutnya adalah market atau pasar. Nah, kita juga memerlukan pasar, di mana pasar ini adalah tempat di mana kita menjual produk yang telah kita hasilkan. Nah, pasar dapat berfungsi maksimal bagi usaha kita untuk menghasilkan pendapatan apabila produk yang kita jual memang adalah hal yang dibutuhkan oleh konsumen. Makanya tadi ya, syarat peluang usaha salah satunya adalah memenuhi permintaan konsumen. Nah, berarti produk itu memang harus produk yang diperlukan oleh konsumen atau oleh masyarakat. Nah baik, materi kita sudah selesai untuk hari ini.